Sepertikah pendidikan? Temanku ada yang dibilang bodoh hanya karena tidak bisa matematika. Padahal dia sangat pandai dalam pelajaran seni rupa. Temanku yang lain dibilang tak berbakat. Padahal dia sangat handal dalam pelajaran fisika. Temanku yang lain ada yang dimarahi habis-habisan karena nilai rapornya merah. Bukan karena sering bolos sekolah, tapi di kelas dia sering dibully sehingga hilang semua ingatan pelajarannya. Apakah kita harus mengutuk ikan yang tidak bisa memanjat seperti monyet, atau kuda yang tak bisa menyelam sedalam laut? Sampai kapan kita harus terfokus terhadap kelemahan, bukan kekuatan? Sampai kapan kita harus menyamakan standar manusia? Tapi manusia diciptakan berbeda-beda. Pendidikan bukan hanya perkara menghakimi atau menilai dalam satu sisi, tapi juga memahami, menuntun, dan mengapresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Rini Auliana, NIM saya 1903019909. Di sini saya akan menolong dengan judul lelah. Lelah, sungguh aku lelah dengan semua ini. Duduk berjam-jam di depan monitor dengan tangan yang terus bekerja, menuntaskan tugas yang entah aku paham atau tidak. Tak ada yang peduli. Sungguh, sekolah dari rumah ini membuatku lelah, bagai membaca buku tanpa paham ini cerita. Aku bersekolah tanpa paham yang diajarkan. Setiap hari hanya mengerjakan tugas saja. Yang penting bila tugasku tuntas, maka nilai pun aman. Tak ada yang peduli aku mengerti atau tidak dengan yang diajarkan. Tak ada yang peduli aku lelah atau aku bosan dengan semua ini. Tak ada yang peduli kapan semua ini akan berakhir. Kapan aku bisa pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, bercanda gurau. Saya Rizka Kurnia Fitri, NIM 1903011110. Baik, di sini saya akan menampilkan monolog saya yang berjudul Mencintai Diri Sendiri. Mencintai diri sendiri itu tidak semudah apa yang dibayangkan. Aku mencoba untuk membangun kepercayaan diriku, namun selalu saja ada seseorang atau sesuatu yang membuatku tidak percaya diri. Aku selalu khawatir bagaimana pandangan orang lain terhadap diriku. Aku selalu mencoba untuk melihat seperti apa diriku di mata orang lain. Terkadang senyumku memudar, air mataku menetes. Aku harus mencintai diriku sendiri, itu tekadku di dalam hati. Tapi mengapa Tuhan? Mengapa begitu sulit bagiku? Apakah aku kurang bersyukur, atau aku manusia yang tak pernah mengindahkan jutaan rahmat yang Kau berikan kepadaku? Usap air mataku sampai aku menemukan jawabannya. Beberapa tahun berlalu, aku membuat sebuah keputusan bahwa tidak ada manusia yang terlahir buruk rupa di dunia ini. Aku rasa kita hanya terperangkap dalam masyarakat yang selalu menghakimi, dan aku sadar tidak akan ada yang mencintai diriku sebelum aku mencintai diriku
harus tahu siap dan menjadi manusia seperti apa kita dilahirkan. Semua cerita hidupku adalah milikku dan semua kisah hidupku adalah milikku. Untuk itu aku harus mencintai diriku sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang aku miliki, agar aku, ragaku, dan jiwaku bisa dicintai oleh orang lain. Sekian video dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Hidup dengan ekspektasi orang lain. Sungguh sangatlah berat bagi diri kita sendiri. Selalu dituntut untuk menjadi apa yang mereka bayangkan. Anak mama nanti harus jadi dokter ya. Kamu harus bisa lolos di PTN ini. Kamu sebagai kakak harus jadi teladan yang baik bagi adik-adikmu. Masih banyak lagi. Mereka tidak tahu seberapa tertekannya kita dalam menerima tuntutan itu. Mereka tidak tahu rasa takut mengecewakan yang kita rasakan. Benar ya, terkadang mimpi, cita-cita, dan keinginan tidaklah harus kita publikasikan. Namun, baik jika yang kita terima sebuah dukungan dan doa, tidaklah sebuah tekanan ataupun tuntutan. Kenapa? Karena jika yang terjadi nanti tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan mereka, rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri datang tanpa permisi. Dunia seolah berteriak, "Ini semua salahmu." Siapa sih yang mau gagal? Siapa sih yang gak mau sukses? Aku juga mau sukses. Seketika terlintas sudah banyak yang aku korbankan. Usaha, tenaga, waktu, dan doa sudah kupanjatkan. Namun kenapa kegagalan yang aku terima? Aku tahu Tuhan pasti menyiapkan rencana yang jauh lebih baik. Ia juga akan selalu menyertai setiap langkahku. Jadi aku tidak akan bersedih sini. Lalu untuk mereka-mereka yang menaruh ekspektasi di atasku, terima kasih. Terima kasih telah berimajinasi tentangku. Tenang, aku masih kuat kok menanggung semua beban ini. Tapi aku mohon jangan terlalu berharap kepadaku ya. Dan juga mau jadi apapun aku nantinya, tolong terima aku dengan tangan terbuka. Lama sudah menanti agar kau pergi. Nyatanya antara kau dan aku memang tidak ingin bersatu. Aku mulai jenuh, bahkan sangat jenuh dengan semua ini. Terpisah jarak, keadaan, bahkan waktu yang begitu cepat berlalu. Sampai kapan? Sampai kapan aku menunggu kau pergi? Kau tahu seberapa sabar aku menunggu kau pergi. Walau aku tahu kau begitu lama, bahkan mungkin memang sulit untuk pergi. Rencana demi rencana hanya menjadi angan-angan. Ekspektasi yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kenyataan. Akankah mungkin dipertemukan dengan keadaan yang seperti semula? Waktu boleh kau ambil. Kau buat kami hanya terdiam dan saling menjaga. Ku coba bersabar sembari memahami. Rasa pun perlahan mulai jenuh, menusuk dalamnya relung hati. Aku tetaplah manusia, memiliki batas jenuh rasa.
bukan hilang ditelan masa, namun menunggu memang melelahkan. Aku ingin kau pergi selama-lamanya. Tahun 2020 merupakan awal di mana kasus COVID-19 mulai menyebar. Virus ini membuat mungkin sebagian negara, mungkin seluruh dunia menjadi gempar dengan adanya COVID-19 ini. Ya, harus kita akui kondisi akhir-akhir ini memang sangat mencekam, di mana yang biasanya kita hidup dengan kebebasan, kita diwajibkan untuk memakai masker. Ya, mungkin sebuah kewajiban yang mungkin akan menyiksa diri kita, karena nafas yang kita hirup merupakan bukan nafas yang datang dari alam. Ya, harus bagaimana lagi? Mungkin itu merupakan ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia. Dengan adanya kondisi seperti ini, bagi mereka yang berada di rumah juga akan menimbulkan dampak positif bagi keluarga, yaitu mereka akan memiliki waktu yang lebih lama bersenang-senang bersama, dan mungkin mereka akan menghabiskan waktu-waktu yang biasanya tidak akan pernah terulang lagi. Dengan kejadian ini, mungkin ada sedikit pembelajaran yang dapat kita pahami. Ada juga hal terburuk yang akan menjadi kenangan selama hidup kita. Kita harus memperjuangkan dan harus memperhatikan kesehatan. Ya, mungkin bukan hanya kesehatan kita, tapi juga kesehatan orang lain. Tapi tidak ada salahnya dengan adanya kejadian seperti ini, kita dapat bersyukur selagi masih ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Tetap jaga kesehatan kalian, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmawanti. Saya dari Prodi PGSDC 19. Di sini saya akan menampilkan sebuah prolog yang berjudul Menuntut Keadilan. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Tapi kenapa keadilan rakyat di negeri ini tidak begitu dipandang? Kenapa keadilan itu tidak dipandang? Kenapa bisa terjadi? Di mana keadilan di negeri ini? Di mana keadilan para pejabat-pejabat tinggi negara untuk rakyatnya? Di mana? Kenapa itu bisa terjadi? Ulah siapa? Kami, rakyat-rakyat kecil, hanya ingin menuntut keadilan di negeri ini. Tikus-tikus berdasi sudah menggerogoti uang para rakyat Indonesia. Itu ulah siapa? Ulah siapa? Kenapa ini bisa terjadi? Rakyat berhak menuntut keadilan di negerinya sendiri. Baik, terima kasih. Itulah prolog dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.